أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah amma ba'd. Sahabat YouTube rahimakumullah, bagaimana kabarnya di hari ke-13 Ramadan ini? Semoga Allah selalu berikan kepada kita kesehatan sehingga tidak terlewatkan ibadah kita sebagaimana biasa dan kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan, kemuliaan, maghfirah di dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sahabat YouTube rahimakumullah, kita lanjutkan lagi ke kultum berikutnya. Materi kali ini adalah temanya tentang mempersiapkan kematian yang pasti akan datang. Saat kita mendengar bahwa negara kita Indonesia itu terkena juga wabah COVID-19, maka kita seakan-akan baru menyadari bahwa kematian itu dekat. Padahal sejatinya tanpa COVID-19 atau Corona, kematian itu pasti akan datang. Allah SWT telah begitu banyak mengingatkan hal itu dalam firman-Nya. Beberapa di antara firman Allah SWT, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Quran surat Al-Baqarah 185 dan kemudian surat Al-A'raf ayat 34 yang tadi telah kami sampaikan, tiap-tiap umat itu mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Quran surat Al-A'raf ayat 34. Hadirin rahimakumullah, jika kematian mengintai kita yang masih hidup, lalu kemudian apa yang harus kita persiapkan? Jadi yang namanya mati itu tidak ada di antara kita yang bisa mengakses kapan waktunya. Karena itu, karena tidak ada yang tahu, mari kita persiapkan diri kita untuk menghadapi perjalanan hidup, perjalanan yang tentunya kekal abadi. Kampung akhirat merupakan kampung yang kekal abadi selama-lamanya. Kalau dunia itu diibaratkan, ada ulama mengatakan ketika hidup di dunia itu seperti seolah-olah kita numpang minta air ya. Jadi hanya seteguk saja, setelah lepas dahaganya hilang maka selesai. Begitu tamsilnya. Artinya apa? Artinya kampung akhirat itu benar-benar kekal. Alhamdulillah, pertama yang perlu kita persiapkan adalah segera beristighfar, bertaubat dan perbaiki diri. Itu adalah yang pertama. Jadi senantiasa kita beristighfar kepada Allah SWT. Rasulullah SAW saja, baginda Rasul yang sudah dijamin Allah surga, itu tidak lepas istighfar, tidak kurang dari 100 kali istighfar setiap hari. Kita siapa yang menjamin? Oleh karena itu, tak henti-hentinya mari kita selalu melafalkan lafal istighfar, mohon ampun kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, kita luruskan niat, tegaskan tujuan hidup. Tujuan penciptaan hidup manusia adalah untuk beribadah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Kemudian dalam ayat lain juga Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan poin yang ketiga adalah mencanangkan dan mewujudkan obsesi hidup. Nah, perhatikanlah di sini ada ungkapan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran darinya. Beliau memiliki cita-cita besar. Apa cita-citanya? Sungguh saya memiliki obsesi yang sangat besar. Sungguh saya bermimpi menjadi gubernur Madinah, tempat mercusuar keilmuan dan peradaban. Saya siapkan diri untuk itu dan karenanya saya mewujudkannya. Saya bermimpi suatu saat bisa mempersunting Fatimah putri Khalifah Abdul Malik. Saya berjuang untuk itu dan karenanya saya mendapatkannya. Saya berharap menjadi hafiz Al-Quran dan saya membuktikannya. Saya bercita-cita menjadi khalifah umat muslim dunia. Saya pun meraihnya dan saya pun berharap agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan diriku di dalam jannahnya. Subhanallah. Demikian adalah obsesi dan cita-cita yang besar dan sulit tentunya.
Namun dengan tekad yang kuat dan kesungguhan yang beliau miliki, Allah SWT memudahkannya. Satu demi satu bisa beliau raih. Hadirin sahabat YouTube rahimahullah, dari kisah ini tentunya kita juga bisa memetik hikmah bahwa kebaikan itu harus dilakukan sekarang juga, tanpa harus kita menundanya. Tidak harus menunggu nanti, besok, dan seterusnya. Mari kita lakukan sekarang juga. Jangan pernah menunda-nunda untuk berbuat baik. Saatnya kita persiapkan masa depan dan kita gunakan sisa-sisa umur kita untuk mewujudkan obsesi dan cita-cita setinggi kita. Dan yang perlu kita garis bawahi adalah kita diberikan Allah kesempatan untuk bisa ada di dalam Ramadan 1441 Hijriah ini. Ini merupakan merupakan sesuatu nikmat yang besar. Kenapa dikatakan demikian? Karena kita harus pahamkan juga di dalam kita, Ramadan yang akan datang, 1442 yang akan datang itu tentunya tidak ada di antara kita yang bisa menjamin apakah kita masih berjumpa dengannya. Oleh karena itu, mari kita upayakan optimal di dalam meniti hari-hari ibadah Ramadan tahun ini. Demikian sahabat YouTube rahimakumullah, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.